Setelah kisah Kain dan Habel, Adam dan Hawa melahirkan putra ketiganya bernama Set. Dari garis keturunan Set inilah Nuh dilahirkan. Pada zaman itu, bumi sudah rusak dengan kejahatan yang menyebar ke seluruh bumi. Tuhan sangat sedih dan menyesalinya, hingga Tuhan akan memusnahkan bumi dengan air bah. Namun Tuhan melihat bahwa Nuh satu-satunya orang yang taat kepadanya. Tuhan mengasihi Nuh dan keluarganya. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar dan membawanya bersama keluarganya serta hewan-hewan yang diizinkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari banjir besar yang akan datang. Nuh setia mematuhi perintah Tuhan dan dengan penuh tekun ia membangun bahtera tersebut. Meskipun banyak orang yang menertawakan dan menghina Nuh, ia terus bekerja dengan sungguh-sungguh karena ia tahu bahwa ia melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Setelah bertahun-tahun Nuh bersama keluarganya membangun bahtera dengan tuntunan Tuhan, selesailah bahtera itu. Lalu Tuhan memerintahkan Nuh untuk masuk ke dalam bahtera, karena Tuhan akan menurunkan hujan dan air bah. Kemudian masuklah semua hewan-hewan ternak, hewan-hewan liar dan yang melata, masing-masing berpasangan, jantan dan betina. Ketika semua keluarga Nuh dan binatang-binatang itu sudah masuk ke dalam bahtera, Tuhan menutup pintu bahtera itu. Terbelahlah air mata samudera raya. Terbukalah tingkap-tingkap langit. Dan turunlah hujan yang begitu dahsyatnya selama 40 hari lamanya. Air itu bertambah-tambah, hingga terangkatlah bahtera itu di atas permukaan air dan terapung-apunglah bahtera itu. Bertambah-tambahlah air itu, hingga apa yang ada di bawah kolong langit musnah. Segala yang bernafas di bumi musnah bersama air bah itu. Dan bertambah-tambahlah air itu hingga menutupi puncak-puncak gunung. Hanya Nuh dan keluarganya, dan juga hewan-hewan yang ada di dalam bahtera itu yang terselamatkan. Setelah banjir itu berkuasa selama 150 hari, Tuhan mendatangkan angin bertiup. Tertutuplah air mata samudera raya, dan tertutuplah tingkap-tingkap langit. Dan mulai surutlah air itu dan mendaratlah bahtera itu di sebuah pegunungan. Kemudian, Nuh melepaskan seekor burung gagak untuk melihat apakah sudah surut air itu. Burung gagak itu pulang dan pergi karena masih ada air di permukaan bumi. Lalu Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk pertama kalinya, dan burung merpati itu kembali karena tidak dapat tempat berpijak. Untuk kedua kalinya Nuh melepaskan burung merpati. Kembalilah burung merpati itu dengan sehelai daun zaitun yang segar di paruhnya, menandakan bahwa air di permukaan bumi sudah mulai berkurang. Selanjutnya Nuh melepaskan burung merpati untuk ketiga kalinya, dan burung merpati itu tidak kembali mendapatkan di bahtera. Dari situlah Nuh mengetahui bahwa bumi sudah mulai kering. Ketika air sudah kering dari seluruh permukaan bumi, keluarlah Nuh beserta istrinya dan anak-anaknya, beserta istri-istri anak-anaknya. Kemudian semua hewan-hewan yang bersama dengan Nuh keluar bebas menghirup udara segar. Itulah bagaimana air bah itu terjadi, memusnahkan seluruh umat manusia, dan memberikan kesempatan baru untuk keluarga Nuh dan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera untuk memulai kehidupan yang baru di bumi yang masih basah dan sepi. Dari kisah Nuh, kita dapat belajar betapa pentingnya setia dan taat kepada Tuhan. Meskipun dunia mungkin terlihat semakin rusak dan jahat, kita harus tetap setia mematuhi perintahnya dan percaya bahwa Ia akan selalu melindungi dan membimbing kita. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya dan juga subscribe. Karena di video berikutnya akan menceritakan tentang pelangi sebagai janji Tuhan. Dan juga Menara Babel. Tuhan memberkati.